Apa yang harus dilakukan ketika resesi dan inflasi tinggi? 8 langkah penting dalam menghadapi resesi ekonomi 2023. Saat ini, dunia berada di bawah ancaman resesi akibat meningkatnya ketidakpastian global. Hal ini tercermin dari negara-negara maju yang akan terus berjuang dengan inflasi yang tinggi pada tahun 2022 akibat krisis energi dan pangan. Ancaman resesi global lebih nyata dari sebelumnya. Hal ini sejalan dengan persistennya inflasi yang mendorong kenaikan suku bunga acuan bank sentral secara agresif. Banyak lembaga dan pakar menganggap ekonomi global akan terjun ke resesi tahun depan. Dampak kenaikan suku bunga yang tajam dalam jangka pendek yang disertai dengan kenaikan inflasi melanda banyak sektor perekonomian. Tentu saja, mengingat resesi yang ditandai dengan pertumbuhan produk domestik bruto yang lebih rendah, hal itu dapat mempengaruhi kesehatan keuangan masyarakat, terutama pekerja. Efisiensi bisnis adalah salah satu hal yang sering terjadi saat resesi. Para ahli keuangan menyarankan kepada masyarakat untuk menimbun uang tunai mereka. Dengan demikian, masyarakat dapat meminimalisir dampak resesi global. Ada beberapa cara untuk menghadapi resesi. 1. Mempersiapkan dana darurat. Peningkatan proporsi uang tunai sebagai dana darurat diperlukan untuk menjaga likuiditas pribadi dalam ketidakpastian ekonomi di masa depan. Likuiditas keuangan yang baik memungkinkan individu untuk bertahan lebih lama, apalagi jika suatu waktu terkena PHK. Bank sentral akan menaikkan suku bunga untuk menstabilkan mata uang. Di sisi lain, kenaikan suku bunga juga mempengaruhi ketahanan keuangan perusahaan. Dan pada akhirnya mau tidak mau memberhentikan karyawan adalah langkah terakhir bagi perusahaan untuk memerangi resesi yang akan datang. 2. Mulai belajar keterampilan baru. Kita semua mau tidak mau harus berkembang ketika menghadapi resesi. Ada pepatah yang mengatakan bahwa semakin banyak Anda belajar, semakin banyak Anda mendapatkan. Keterampilan baru juga dapat membawa Anda ke pekerjaan baru yang lebih baik untuk Anda. 3. Jangan panik saat berinvestasi jika orang menjual portofolio investasinya secara massal. Karena membutuhkan uang segar, tren ini sebaiknya dihindari. Karena saat pertama kali menginvestasikan uang, Anda sudah memeriksa kinerja perusahaan. Ketidakpastian yang muncul yang merupakan buntut panjang dari adanya COVID-19 kemungkinan akan memperkuat volatilitas pasar dalam waktu dekat, jadi kuncinya adalah fokus pada tujuan jangka panjang dan menunggu untuk mengatasi guncangan pasar yang tak terhindarkan. Aset yang berkinerja dengan baik selama resesi adalah aset yang tidak terlalu berpengaruh di tengah tekanan ekonomi yang ada. Anda harus memilih perusahaan di mana bisnis mereka tidak ditentukan oleh kondisi ekonomi. 4. Temukan penghasilan tambahan di luar gaji pokok. Anda dapat menggunakan hobi Anda untuk memulai bisnis dan mendapatkan penghasilan tambahan. Mengingat dominasi e-commerce yang semakin berkembang, masyarakat juga bisa berjualan secara online. Selain itu, berinvestasi juga menjadi pilihan yang bisa dilakukan masyarakat. 5. Minimalkan pengeluaran yang tidak perlu dalam kondisi ekonomi normal atau bahkan baik. Orang tidak merasa terbebani untuk membelanjakan pendapatannya untuk hiburan, belanja, berlangganan layanan streaming, atau menonton konser. Namun, dengan resesi yang mengancam pada tahun 2023, praktik ini harus diminimalkan atau ditunda sementara, intinya tetap belanja sesuai kebutuhan. Selama belanja ditujukan untuk membeli barang dan jasa yang kita butuhkan, tetapi jika itu hanya untuk memuaskan keinginan kita, pikirkan 2 kali dan hitung dulu. 6. Pastikan arus kas yang baik dan sehat. Ketika ekonomi sedang buruk, kita perlu mengelola keuangan kita dengan baik. Jangan buang uang Anda untuk hal-hal yang tidak penting. Manajemen pengeluaran dan pendapatan yang tepat pasti akan membantu Anda tetap sehat secara finansial selama badai ketidakpastian ekonomi. 7.
Jaga rasio utang maksimal 30%. Salah satu ciri utama keuangan yang sehat adalah ketika rasio utangnya tidak melebihi batas, yaitu 30% dari total pendapatan rutin. Jadi, ketika pendapatan kamu 15 juta rupiah, maka cicilan utang maksimal untuk semua jenis pinjaman adalah sebesar 5 juta rupiah saja. Bila saat ini rasio utang kamu sudah melebihi angka tersebut, cobalah untuk mengaturnya lebih cermat dengan berusaha melunasi lebih dulu utang berbunga paling mahal. Atau, Anda juga bisa mengajukan relaksasi pinjaman pada kreditur atau bank supaya beban cicilan tidak mengganggu arus kas. 8. Diversifikasi investasi dan sebarkan risiko. Jangan menaruh semua telur Anda dalam satu keranjang. Ungkapan ini sangat erat kaitannya dengan diversifikasi investasi. Diversifikasi tentunya menjadi solusi untuk mengurangi risiko investasi yang berujung pada pengikisan modal. Misalnya, orang berinvestasi dengan membeli emas dan saham. Di masa pandemi, indeks harga saham gabungan (IHSG) mengalami koreksi tajam pada Maret tahun 2020. Tapi emas, aset safe haven, terus dihargai tinggi ketika ekonomi penuh dengan ketidakpastian. Akhirnya, nilai total aset investasi kita pun menjadi terlindungi. Ketika kita hanya berinvestasi dengan membeli saham, tentu saja nilai aset kita akan tergerus dalam jumlah besar. Namun jika kita hanya memiliki emas, maka pertumbuhan aset kita akan berlangsung lambat. Lakukan diversifikasi investasi berdasarkan tujuan, usia, dan profil risiko investasi kita sendiri. Itulah beberapa cara menghadapi resesi 2023 yang bisa diterapkan sejak dini. Semoga bermanfaat.